Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dan diampuni dosa-dosanya. Sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Namun sebelum lanjut, kita ingin mengingatkan kepada Anda semuanya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan mari sama-sama kita bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Sahabat beriman, mengutip dari kajian ngaji Atimah yang Kawis, berikut adalah beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam, di antaranya mendirikan salat tahajud, salat witir, dan salat qobliyah subuh. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama adalah salat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahrudin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan salat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan salatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa salat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah salat malam, karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus segala kejahatan atau dosa, dan mencegah dosa dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Amalan yang kedua adalah sholat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan sholat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam, misalnya sholat tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang biasa dilakukan sebelum waktu subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sholat Al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh ini adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh, sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qotani mengatakan dalam kitab Salatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Amalan yang keempat adalah zikir. Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan berzikir.
Dikutip dari buku Apakah Amalan Kita Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama, dan beliau pun menjawab, "Zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya adalah Subhanallah wa bihamdi." Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, Subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, tabarakallah. Artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji untuknya, segala puji adalah milik Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwasanya zikir yang dianjurkan dan diamalkan menjelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore, Subhanallah wa bihamdi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta kepadaku akan kuberikan, dan orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Artinya, wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yakni seperduanya, kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan mengenai 6 amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika sebelum subuh. Semoga dengan penjelasan tadi bisa meningkatkan kita untuk semakin giat beribadah. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.